Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irunisa Maulidina dari program studi administrasi bisnis semester 4 untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasi. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi terkait desain produk dan jasa, manajemen rantai pasok, dan juga manajemen kualitas. Sebagai pendahuluan, 3 materi yang saya jelaskan merupakan bagian dari 10 keputusan dalam manajemen operasi. Mari kita sama-sama belajar materi yang pertama, yaitu terkait desain produk dan jasa. Desain produk adalah proses dari identifikasi kebutuhan pelanggan hingga peluncuran produk, termasuk inovasi, pengembangan, dan perbaikan untuk menciptakan barang yang memenuhi spesifikasi dan memberikan nilai tambah. Sedangkan desain jasa adalah perancangan sistem dan proses layanan untuk memastikan pengalaman pelanggan yang baik dengan fokus pada pengelolaan interaksi pelanggan dan efisiensi operasional. Perbedaan dan kesamaan dalam desain produk dan jasa. Fokusnya, desain produk lebih menekankan pada penciptaan barang fisik, sedangkan desain jasa fokus pada proses dan pengalaman layanan. Sedangkan outputnya, produk adalah barang yang terlihat dan dapat disentuh, sedangkan jasa adalah pengalaman atau proses yang terjadi selama interaksi dengan pelanggan. Sedangkan kesamaannya, keduanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka. Prosesnya juga sama, keduanya melibatkan riset, pengembangan, prototyping, dan evaluasi untuk memastikan bahwa hasil akhirnya efektif dan memuaskan bagi pelanggan atau klien. Terdapat elemen atau segmen dalam desain produksi atau produk. Yang pertama, ada konsep dan ideasi untuk mengembangkan ide produk. Yang kedua, ada riset pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, prototyping untuk membuat model awal. Yang keempat, desain detail untuk menyusun spesifikasi produk. Kelima, evaluasi dan pengujian untuk menguji produk sebelum peluncuran. Yang keenam, peluncuran produk dan produksi untuk memproduksi dan meluncurkan produk. Sedangkan elemen atau segmen desain jasa, yang pertama ada pemetaan proses untuk mengidentifikasikan langkah-langkah dalam layanan. Yang kedua, ada riset pengalaman pelanggan untuk mengumpulkan umpan baik pelanggan. Yang ketiga, desain touchpoint untuk merancang titik interaksi pelanggan. Yang keempat, prototyping dan uji coba untuk mengembangkan dan menguji model layanan. Yang kelima, implementasi dan pengelolaan untuk mengelola operasional layanan. Yang keenam, evaluasi dan penyesuaian untuk menilai dan memperbaiki layanan. Contoh desain produk dan jasa. Desain produk yaitu dari brand Kopiko. Kopiko mengembangkan permen kopi melalui riset pasar, pembuatan rasa, dan pengujian produk untuk memastikan kualitasnya. Sedangkan contohnya desain jasa yaitu perusahaan Gojek. Gojek mendesain layanan ojek online dengan pemetaan proses pemesanan, pengumpulan umpan balik untuk aplikasi, dan penyesuaian layanan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya, mari kita membahas materi yang kedua, yaitu terkait manajemen rantai pasok. Menurut Robert B. Hanfield and Ernest L. Nicholas, manajemen rantai pasok melibatkan perencanaan, pengadaan, produksi, pengiriman, dan pengelolaan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif dan juga efisien, dengan keterlibatan aktif antara pemasok dan juga pelanggan sebagai kunci. Manajemen rantai pasok atau supply chain management disingkat sebagai SCM melibatkan beberapa komponen dasar untuk memastikan distribusi produk yang optimal. Komponen-komponen tersebut adalah yang pertama plan, yaitu perencanaan strategi dan tujuan untuk mencapai efisiensi, biaya, dan kualitas produk. Yang kedua, source, pemilihan supplier bahan baku terbaik, pengelolaan harga, pengiriman, pembayaran, dan hubungannya dengan supplier. Yang ketiga, make, proses produksi yang mencakup jadwal aktivitas, uji coba, pengemasan, dan persiapan pengiriman. Yang keempat, deliver, distribusi produk yang mencakup pengelolaan gudang, pemilihan distributor, dan sistem pembayaran. Yang kelima, return, yaitu penanganan
pengembalian produk, layanan aduan, dan evaluasi performa bisnis untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan SCM. Perusahaan kecil atau perusahaan baru mungkin akan fokus pada segmen-segmen utama dulu ya, sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya mereka, dan akan mengintegrasikan lebih banyak segmen seiring dengan pertumbuhan. Sebagai contoh, perusahaan Samsung menerapkan seluruh segmen manajemen rantai pasok dengan mengelola pengadaan, produksi, inventaris, distribusi, dan layanan pelanggan secara efektif di seluruh dunia. Yang terakhir, materi yang ketiga, kita akan membahas terkait manajemen kualitas. Manajemen kualitas atau manajemen mutu adalah kunci keberhasilan dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini. Manajemen kualitas adalah proses untuk memastikan produk atau jasa memenuhi standar yang telah ditetapkan melalui perencanaan, pengendalian, dan perbaikan kualitas yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional dengan fokus pada perbaikan yang berkelanjutan. Ada tahapan dalam manajemen kualitas. Yang pertama, ada perencanaan dan strategi mutu untuk menyusun rencana dan strategi untuk kualitas. Yang kedua, ada implementasi perencanaan mutu untuk menerapkan rencana kualitas dalam operasional. Yang ketiga, ada evaluasi mutu untuk menilai hasil dan efektivitas dari penerapan kualitas. Yang keempat, tindakan perbaikan untuk mengidentifikasikan masalah dan melakukan perbaikan. Yang kelima, pengembangan berkelanjutan yang terus-menerus untuk perbaikan dan inovasi ke depannya. Nah, sebagai contoh, di perusahaan Indomie atau Indofood, produk mie instan dari Indofood menerapkan standar manajemen kualitas yang ketat untuk memastikan kualitas produk makanannya. Ini termasuk pengujian bahan baku, kontrol kualitas selama proses produksi, dan pemantauan akhir untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang tinggi. Komponen utama dalam manajemen kualitas meliputi yang pertama, quality planning, yaitu merancang standar kualitas dan strategi untuk mencapainya sebagai dasar untuk implementasi yang konsisten dan optimal. Yang kedua, quality improvement, berfokus pada peningkatan kualitas produk atau jasa secara terus-menerus selama proses produksi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ketiga, quality control, pemantauan dan pengawasan proses produksi untuk memastikan produk memenuhi standar yang telah ditetapkan tanpa mengubah proses produksi itu sendiri. Keempat, quality assurance, memastikan produk memenuhi standar yang telah ditetapkan dan mengurangi jumlah produk yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi produksi dalam hal tenaga, waktu, dan juga biaya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya juga memohon maaf bila terdapat salah kata, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.